Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Raihan Hanifan Kabani. Saya dari kelas AFI 4 Filsafat. NIM saya 221310014 dan hobi saya memancing. Baik, saya ingin menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan di dalam ujian akhir semester ini. Yang pertama ini adalah mengapa terjadinya penolakan terhadap agama. Oke. Kalau kita membahas mengapa terjadi penolakan terhadap agama, kita bisa melihat bahwasanya agama ini bersifat konkret dan bersifat wahyu. Agama tidak bisa dapat kita salahkan. Bukan karena saya membela agama, tapi di dalam agama ini mengajarkan tentang kebenaran-kebenaran yang ada dan masih relevan bahkan sampai sekarang. Nah, yang dapat saya salahkan adalah kaum-kaumnya. Orang-orang yang ada di dalam agama ini tidak membawa menjunjung nilai-nilai yang ada di dalam agama itu sendiri. Dan yang kedua, menurut saya juga terjadi adanya fanatik dalam agama, sehingga bahwasanya kalau dia udah meyakini dengan keyakinan dia sendiri, dia tidak bisa dapat menerima keyakinan orang lain, dan dia tetap berpegang teguh dan menganggap bahwasanya keyakinan orang lain itu sesat, dan maka terjadinya konflik agama itu sendiri, sehingga agama susah diterima di dalam dunia ini. Dan yang kedua ini adalah jelaskan argumen terhadap Tuhan yang paling kita bisa terima. Oke. Saya akan mengambil dari teori tentang sebab akibat. Karena menurut saya di dalam sebab akibat ini akan ada halnya yang tidak bisa dapat saya rasionalkan. Seperti contohnya, saya dilahirkan oleh orang tua saya. Nah, ini adalah akibat orang tua saya dilahirkan, dan penyebab dari orang tua saya itu adalah orang tuanya lagi. Sehingga mengkerucut sampai ujung. Dan ada satu yang tidak bisa diakibatkan, dan ini akan menjadi penyebab semuanya, yakni adalah Tuhan. Dan yang ketiga ini adalah jika Tuhan mau baik, kenapa Tuhan memberikan kejahatan di dunia ini? Oke. Karena menurut saya sendiri, manusia itu memiliki kebebasan di dalam dirinya. Ia akan menentukan beberapa hal, banyak mencoba-coba hal lain dalam kebebasan ini. Tergantung manusia ini sendiri yang akan menentukannya. Apakah kebebasan ini akan dibawa menjadi hal yang positif atau negatif? Gitu. Jadi kejahatan di dunia ini akan diciptakan oleh ulah manusia itu sendiri. Gitu. Dan menurut saya juga selama ada kebebasan, kejahatan tidak akan pernah berhenti. Oke. Dan yang kedua, dalam beberapa kitab juga Tuhan telah menjelaskan tentang bahwasanya dalam dunia ini adalah ujian. Nah, kalau saya meneliti lebih dalam lagi, Tuhan ini pengen melihat bagaimana manusia ini mendapatkan kebebasan yang ada di dunia, gitu. Jadi Tuhan akan menilai tingkah laku manusia ini di dalam dunia. Dan sebagaimana yang kita sudah tahu sebelumnya, dan apabila Tuhan sudah menilai, Tuhan itu sudah menetapkan tentang akhirat, neraka dan surga. Yang surga ini untuk yang baik dan neraka ini untuk yang buruk. Dan kesan saya dalam mempelajari mata kuliah filsafat agama ini, saya sangat beruntung dikarenakan dengan adanya filsafat agama ini, mungkin beberapa mahasiswa juga mengalaminya, yakni adalah berpikir kita secara kritis. Nah, dengan cara berpikir kritis ini kita dapat memahami dan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan, hal-hal yang bersifatnya mengkerucut itu sendiri. Bukan hanya dalam menanggapi beberapa pertanyaan, tapi juga baik dalam diri kita, dalam menangkap segala hal-hal fenomena yang kita lewati, gitu. Dan di dalam filsafat agama ini juga menurut saya juga diajarkan tentang cara berpikir secara radikal, yang di dalamnya itu secara mengkerucut sampai ke dalam, sehingga menemukan hak esensi yang ada di dalamnya, dan dapat kita simpulkan dalam hal-hal yang berbeda pikiran itu sendiri. Nah, mungkin itu dengan mempelajari filsafat agama. Oke, dalam ujian kali ini saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.